Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, diam dan ketahuilah. Saya akan mengutip dari sebuah ayat Alkitab di dalam Mazmur, nomornya yang ke-46, ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 30 tahun lebih, ketika ayah saya meninggal karena gagal ginjal di sebuah rumah sakit. Pada waktu itu, sepulang dari kerja, saya langsung datang ke rumah sakit. Belum ada anak-anak yang lain, baru saya sendiri. Tetapi justru di situ adalah masa-masa kritis bagi papa. Jadi ketika papa menutup mata, di atas membaringan, kepalanya ada di dalam pelukan saya. Dan disitulah papa menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada waktu papa meninggal, saya meletakkan kepalanya, tetapi pada waktu itu juga saya merasa saya juga kehilangan kepala saya. Di dalam pemahaman, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Otak saya sepertinya kosong, tetapi ada satu kekalutan di dalam hati. Ada satu kebingungan di dalam hati. Lalu apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa keluar kamar ruangan tempat papa saya berada, dan saya keluar ke rumah sakit, lalu saya masuk lagi, dan begitu beberapa kali saya tidak tahu. Saya seolah-olah seperti mengelilingi rumah sakit. Karena di dalam kekalutan, di dalam kebingungan, tapi sementara seolah-olah otak saya tidak bekerja. Sampai akhirnya ketika kakak saya menelpon dan kakak saya bilang, diam di situ, diam di situ. Jadi saya mengikuti, saya diam. Tidak lama kemudian kakak ipar saya datang menjemput dan tenanglah hati saya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa arti kata diamlah? Ketika seseorang berkata diam, berarti pada waktu itu mungkin kita sedang ribut. Kita mungkin sedang berkata-kata keras sehingga kita diperintahkan diam. Tetapi bisa juga pada waktu itu kita sedang di dalam kekalutan, seolah-olah seperti seseorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia terus mau bekerja, terus mau berusaha. Tapi sementara otaknya kosong, hatinya juga beku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai seseorang memerintahkan diam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, yang dinyanyikan dengan lagu Alamot. Nah, nyanyian ini mengajak jemaat Israel pada waktu itu untuk diam dan ketahui. LAI menerjemahkan kata raufau dengan diam. Tetapi sebenarnya kata raufau ini juga mempunyai pengertian untuk lepaskanlah. Bisa juga diterjemahkan dengan lepaskanlah. Lepaskanlah. Lepas dari hal apa? Lepaskanlah. Berhenti memegang hal-hal yang menghalangi kita untuk meninggikan Allah. Lepaskanlah. Dan ketahuilah. Ketahuilah, itu bahasa Ibraninya yaudah. Ini juga satu pemahaman yang dalam. Mengetahui bukan karena kata orang. Mengetahui bukan karena kita belajar dari membaca. Mengetahui bukan karena kita dibisikkan oleh orang lain. Tidak. Tetapi kata yaudah itu juga akar kata dari intimacy. Jadi dengan kata lain, ketahuilah artinya alamin sendiri, bergaul sendiri, sampai akhirnya kamu tahu siapa dia. Sampai akhirnya kamu tahu bahwa Allah itu maha tinggi. Sampai akhirnya engkau menyadari bahwa Allah itu kekuasaannya luar biasa sehingga bangsa-bangsa meninggikannya. Diamlah dan ketahuilah.
Ini adalah suatu perintah yang singkat, tetapi mempunyai pemahaman yang dalam. Ketika saudara sedang berada di dalam kekalutan, mungkin sampai hari ini belum dapat kerjaan, saudara pergi ke sana kemari. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan keuangan, seolah-olah saudara hidupnya penuh dengan kepanikan, seperti kepanikan ketika saya kehilangan seorang ayah. Mungkin saudara juga baru saja kehilangan orang yang dikasihi. Ada perasaan yang panik tetapi kepala kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi maunya melakukan sesuatu, sehingga kita seperti seseorang yang aktif bekerja, aktif bergerak, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang harus kita tuju. Nah, Tuhan katakan diam. Diamlah. Artinya sudah, lepaskanlah segala pikiran-pikiran buruk, segala kekhawatiran-kekhawatiran hidupmu yang menghalangi engkau untuk engkau melihat Allah yang Maha Tinggi, untuk engkau merasakan, menikmati Allah yang Maha Kuasa. Dan ketahuilah, setelah engkau belajar melepaskan, hatimu bisa diam, bisa tenang, maka engkau akan mampu bergaul, mengenal Dia, dan tahu siapa Dia yang mengasihi engkau. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber kehidupan dan penghidupan bagi kami. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi segenap jemaat, orang-orang yang mendengarkan dan melihat tayangan ini tetapi hidupnya sedang penuh dengan kepanikan, kegelisahan, kekhawatiran, kekacauan, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi hatinya senantiasa mau bergerak, mau mencari. Tuhan, pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami, diamlah, lepaskanlah segala hal, segala kekhawatiran, segala kepanikan, segala hal-hal yang kita sebenarnya belum rela untuk melepaskan, tetapi lepaskanlah. Maka di situ ada ketenangan. Maka di situ kami bisa berdiam. Dan ketika kita berdiam, Tuhan berikan kepada kami pengalaman-pengalaman iman bagi kami. Pengalaman-pengalaman untuk kami bisa bergaul dekat dengan Engkau yang tidak kelihatan. Pengalaman-pengalaman di mana kami semakin mengenal dan semakin mengetahui Engkau, bahwa Engkau Maha Tinggi, Engkau menguasai bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Apalagi diri kami yang kecil ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, ajar kami untuk berdiam dan belajar mengenal, mengetahui Engkau lebih sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Ingatlah ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Diamlah dan ketahuilah